Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara yang diberkati Tuhan, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Selamat bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Selamat hari Minggu buat kita semuanya, terlebih khusus buat seluruh jemaat GBI Bahasa Bantar Sanwi Mentarikot, Kuala Lumpur, Malaysia. Apa kabar semuanya? Saya percaya kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya teman-teman semuanya sudah menaikkan pujian penyembahan, bahkan sudah menikmati lawatan hadirat Tuhan sebentar tadi. Amin. Oleh karena itu sebentar kita akan buka hati kita, pikiran kita untuk firman Tuhan yang hidup, yang kita percaya adalah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber sukacita, bahkan sumber segala yang terbaik buat kita. Amin. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, yang kami andalkan dan kami layani. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Kalau hari ini kami masih hidup sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, dan kami bersyukur. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan perlindungan-Mu, bahkan pemeliharaanmu. Terlebih-lebih buat iman percaya kami Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, roh, jiwa, tubuh kami, pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan yang hidup. Karena kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber pengharapan kami Tuhan, sumber kesehatan, bahkan sumber segala yang terbaik bagi kami. Tuhan Yesus, kami cinta firman-Mu, kami cinta hadirat-Mu, kami perlu firman Tuhan lebih daripada segalanya. Oleh karena itu Bapa, ambil alihlah Roh Kudus dari awal pertengahan sampai selesai pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati kami Tuhan, lihat kebenaran firman kami, berikan kami roh hikmat, pewahyuan, pencerahan, pengetahuan, daya tangkap, daya respon Tuhan Yesus akan firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan jam dan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biar darah Yesus memproteksi kami. Kami minta biar suasana sorga, sukacita Roh Kudus mengalir tengah-tengah kami, melawat kami semuanya. Berkati umat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikan mereka hati yang respon, hati yang percaya. Biar firman Tuhan membebaskan yang terikat, memerdekakan yang terbelenggu, menyembuhkan yang sakit. Terima kasih Bapa di sorga, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang mau mencuri benih firman Tuhan, semua gangguan-gangguan kami usir dalam nama Yesus. Kami terima kuasa Allah tercurah tengah-tengah kami, hadirat-Mu melawat kami, firman-Mu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya. Sekali lagi shalom semuanya. Saya percaya saudara yang hadir hari ini mendengar firman Tuhan, saya percaya adalah orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar akan Tuhan. Amin saudaraku. Tidak lama-lama, mari kita buka Alkitab kita di Injil Matius pasal yang ke-25, yang tidak asing lagi buat kita semua. Pasal Matius pasal 25 ayat dari yang ke-14 sampai 30, ada banyak ayatnya. Saya percaya kita yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, pasti mencintai firman Tuhan. Amin. Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Judulnya di atas, perumpamaan tentang talenta. Saya berikan tema kita hari ini, hidup adalah kesempatan. Amin. Saudara boleh kasih tahu sama kanan kirinya, katakan hidup adalah kesempatan. Amin saudara. Nah, sebelum kita baca, mari buka semua Alkitab saudara. Yang tidak bawa Alkitab, bawa HP saudara, tapi pastikan buka firman Tuhan. Kita akan baca dalam, mulai dari judulnya, dalam hitungan ketiga dengan serentak, dengan suara yang kedengaran. Amin saudara. 1, 2, 3. Ya, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan
menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dan daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini buat kita semua, saudara. Terima kasih karena sudah bersama-sama boleh baca firman Tuhan. Sebelum kita bahas lebih lagi, saya percaya bahwa yang dimaksud di sini bukan uang ya, karena tadi ada disinggung tentang uang, bukan membungakan uang ya, saudara. Saya percaya Tuhan kita, Alkitab kita tidak mengizinkan kita untuk membungakan uang. Amin. Nah, ini berbicara tentang talenta, tentang harta. Dikatakan di sini perumpamaan tentang talenta. Nah, talenta itu saya tahu itu, saya tangkap adalah sebuah skill atau sebuah kemampuan, satu kemampuan yang Tuhan percayakan. Kita mulai 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya ya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, penting sekali kita belajar dan terus belajar tentang kerajaan sorga, saudara. Kita tahu semuanya, Alkitab mencatat memanggil kita bahwa saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita adalah warga kerajaan sorga, keluarga kerajaan Allah. Amin. Satu predikat yang sangat luar biasa Tuhan kita berikan kepada kita, warga kerajaan sorga. Katakan dulu sama kanan kiri, kamu adalah warga kerajaan sorga, kita adalah warga kerajaan sorga. Amin, saudara. Itu satu predikat yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Nah, ini bicara tentang hal kerajaan sorga. Jadi kita juga harus belajar tentang kerajaan surga lewat Alkitab kita, apa yang tertulis di sana. Dikatakan tadi sekali lagi berkata bahwa sebab hal kerajaan surga sama seperti orang yang bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepadanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Semua kita yang sudah percaya pada Yesus, kita sudah dipanggil, bahkan kita sudah dipilih. Dan kita tidak hanya dipanggil dan dipilih, saudara. Kita dipanggil, kita dipilih, dan Tuhan mempercayakan satu harta kepada saya dan saudara. Dikatakan di sana, ia mempercayakan hartanya kepada mereka. Harta itu apa? Apa harta yang dipercayakan Tuhan? Mungkin ada banyak orang berpikir, ya saya belum punya harta. Harta apa yang Tuhan percayakan? Saya percaya yang dimaksud Alkitab ini adalah harta yang paling berharga yang bisa kita miliki adalah waktu atau kesempatan untuk hidup di muka bumi ini.
Ada mungkin orang banyak hartanya, tapi kalau dia sudah nggak ada di muka bumi ini alias sudah mati, saudara, nggak ada apapun yang bisa dia buat. Nah, oleh karena itu buat saya dan saudara yang masih ada sampai hari ini, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau kita masih ada waktu hari ini untuk hidup bahkan berkarya, itu adalah harta yang mahal dan paling mahal sebenarnya, saudara. Waktu, kesempatan itu adalah sebuah harta yang besar yang Tuhan percayakan buat saya dan saudara. Makanya dikatakan tadi, ia mempercayakan hartanya kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah dipilihnya dan dipanggilnya, saudara. Nah, apa itu harta? Kesempatan, waktu hidup. Yang kedua adalah kemampuan, kekuatan. Mungkin ya yang biasa orang bilang skill. Nah, nggak sama kemampuan setiap kita. Pasti berbeda-beda, skill kita berbeda-beda, tapi itu sebuah harta. Kita punya waktu dan punya kekuatan atau punya kemampuan. Saudara kalau punya kekuatan, kemampuan apapun, kalau saudara sudah tidak ada di muka bumi ini, nggak ada yang saudara bisa buat, saudara. Amin. Atau saudara punya kehidupan, tetapi saudara nggak punya apapun, kekuatan, kemampuan apapun, juga nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini harta yang berharga, waktu, kesempatan, dan kemampuan yang Tuhan masih percayakan kepada saya dan saudara. Kekuatan apa, Bu? Nanti kita akan lihat. Ada banyak kekuatan. Kita hidup, kita bisa berpikir, kita bisa hidup berkarya, melakukan banyak perkara dalam hidup ini. Itu adalah sebuah harta, saudara. Nah, ayat 15 dikatakan begini. Yang seorang diberikannya 5 talenta, harta tadi, kemampuan tadi. Yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya atau kemampuannya, lalu ia berangkat. Kita percaya ini adalah berbicara melambangkan Raja. Tuhan itu melambangkan Tuhan Yesus, dan kita semuanya adalah anak-anaknya, orang-orang pilihannya, umat kesayangannya, umat pilihannya, umat yang sudah dia tebus. Amin. Nah, Tuhan itu adil sekali dan baik sekali, dan dia maha tahu. Dia memberikan kemampuan kepada setiap kita itu berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dia tidak memaksakan sesuatu yang kita tidak bisa buat. Nah, dikatakan yang seorang diberikannya 5, yang seorang 2, yang seorang 1. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ada ini menurut kekuatan kita masing-masing, saudara. Jadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita, waktu dan kemampuan, kita apakan? Apakah kita diam-diam? Apakah kita tidak melakukan apapun? Mari kita lihat ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Nah, waktu Tuhan itu memberikan 5 talenta atau kemampuan, kekuatan atau skill tadi, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Setelah Tuhan yang mempercayakannya harta itu, dia langsung pergi. Lalu ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba atau hasil. Dia jalankan, dia kerjakan langsung apa yang dipercayakan Tuhannya tadi. Waktu, kesempatan, itu kehidupan, dan kemampuan, entah skill, entah kekuatan, saudara. Dia tidak diam, dan dia tidak bicara apa-apa. Saya percaya dia langsung pergi dan mengerjakannya, melakukan apa yang dipercayakan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuannya. Nah, waktu orang yang menerima 5 talenta ini langsung dia pergi melakukan, itu adalah satu bukti bahwa dia hormat kepada sang pemberi. Satu tanda bahwa dia respect, dia respon kepada sang pemberi perintah, sehingga dia langsung pergi. Dia taat, dia respon, dia hormat. Itu bukti bahwa dia waktu dia pergi itu buktinya bahwa dia respect, hormat, taat kepada sang pemberi harta tadi, saudara. Artinya dia bertanggung jawab, dia kerjakan apa yang diperintahkan, dia lakukan, saudara. Dan dia berkata seperti ini ya, dikatakan, dia bilang begini, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Dia berhasil, saudara. Orang kalau berusaha dan mengerjakan sesuatu pasti ada hasilnya. Ada istilah sekarang, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Amin, saudaraku. Nah, itu bukti pertanggungjawabannya. Dia ada action, dia tidak hanya terima harta itu, dan dia tidak hanya terima kemampuan itu, tapi dia langsung melakukan apa yang diperintahkan. Hasilnya apa? Dia menerima laba 5 talenta, saudara. Dia dapatnya 5 dikasih, dia dapatkan 5, itu kan minimal. Bisa 10, bisa dan seterusnya, tapi minimal dia dapat hasil, saudara. Ya,
Bagaimana dengan saya dan saudara? Kita punya waktu, kita punya kesempatan yang sama Tuhan kasih. Kita punya kekuatan kemampuan yang mungkin berbeda-beda. Yang menjadi masalahnya, apakah kita kerjakan, apakah kita lakukan, apakah kita menghormati sang pemberi waktu itu, apakah kita menghargai respon kepada dia, apakah kita taat kepada apa yang dia perintahkan atau tidak. Tetapi yang menerima 5 talenta ini, dia taat, dia respon. Bukti dia respon dan dia hormat kepada sang pemberi itu. Dia kerjakan apa yang diperintahkan dan dia mendapatkan hasil 5 talenta atau 5 laba, saudara. Nah demikian juga hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Artinya saudara, asal kita kerjakan apa yang dipercayakan, apa yang diperintahkan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berkati, dan itu akan menghasilkan. Dan itu menyukakan hati sang pemberi itu. Berarti kita tidak sia-sia dipercayakan waktu dan kemampuan. Nah kalau waktu kita tidak melakukannya, berarti kita tidak menghormatinya. Nah sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita menghormati, meresponi, mentaati, mempercayai sang pemberi waktu itu, sang pemberi kesempatan hidup itu dan kekuatan kemampuan itu, kita mengerjakan apa yang dia perintahkan. Yang percaya katakan amin. Nah coba mari kita lihat ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi juga dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya, saudara. Yang 2 tadi dia mengerjakan seturut perintah Tuhan, sang pemberi. Ini ilustrasinya saya dan saudara bersama dengan Tuhan. Yang 1, yang menerima 1, yang paling gampang, paling ringan. Tuhan tahu kemampuan kita ya, dia tidak pernah memaksakan kita, saudara. Dia juga pergi, tapi dia tidak pergi mengerjakannya. Dia tidak melakukan seperti yang diperintahkan. Padahal harta itu diberikan. Waktu, kesempatan, dan kekuatan atau kemampuan diberikan. Cuma 1 yang dia mau kerjakan. Tapi dia pergi menggali lubang, saudara, dalam tanah lalu menyembunyikannya. Artinya, waktu yang menerima 1 ini, dia pergi, tapi bukan melakukan seperti yang diperintahkan sang pemberi, sang tuan, saudara. Artinya dia tidak menghormati sang pemberi itu. Dia tidak respect, dia tidak percaya. Dia tidak mentaati apa yang diperintahkan. Alias kata dia anggap remeh, dia anggap enteng dengan sang pemberi ini. Sehingga dia pergi dan menggali lubang menyembunyikan. Bukan mengerjakannya, bukan melakukannya, bukan mengusahakannya. Waktu dan kesempatan itu tadi bukan dipergunakan dengan baik dan benar, tetapi justru dipergunakan untuk hal yang salah. Untuk hal yang sangat tidak menyukakan hati tuannya. Sebab tuannya tadi mau waktu dia pergi, dia memberikan pesan, mereka diberikan harta dan kemampuan untuk mengerjakannya. Tetapi yang 1 ini justru pergi menggali lubang yang tidak disuruh yang dia buat. Nah sering sekali sebenarnya kita sebagai manusia, sering sekali apa yang Tuhan tidak suruh kita buat. Justru yang Tuhan suruh kita nggak lakukan, saudara. Bagaimana hati saudara seandainya saudara menyuruh anak atau adik atau bawahan saudara, saudara sebagai pekerja, misalkan apa yang disuruh, diperintahkan sama bos saudara, saudara kerjakan, itu pasti menyukakan hati bos kita. Tapi waktu saudara tidak mengerjakannya, apa yang akan terjadi? Saudara sudah tahu pasti. Demikian juga kalau seandainya kita bos atau kita orang tua, dan kita memberikan satu pekerjaan atau tanggung jawab kepada orang-orang di bawah kita atau anak kita atau adik kita, waktu dia tidak mengerjakannya, bagaimana keadaan hati kita? Pasti kita kecewa. Amin. Pasti kita kecewa. Kita sudah mempercayakan sesuatu dan memberikan sesuatu kepada seseorang, tapi dia justru salah mempergunakannya. Berarti dia tidak meresponi, tidak respect kepada kita, tidak hormat, dan itu pasti menjengkelkan. Saudara, saya percaya demikian juga dengan sang pemberi. Sang pemberi waktu, sang pemberi kesempatan hidup, sang pemberi kekuatan kemampuan buat kita. Waktu kita dipercayakan oleh Tuhan, waktu sampai hari ini kita masih dipercayakan. Tapi kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik dan benar di hadapan Allah, sudah pasti itu mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena itu kita mau belajar, saudara. Mari kita lihat. Waktu yang menerima 1 talenta ini, dia tidak mengerjakannya, justru menggali lubang dan menyembunyikan talenta. Itu adalah satu tanda bahwa yang menerima 1 talenta ini tidak menghormati sang pemberi waktu tadi, tidak menghormati sang pemberi kekuatan kemampuan tadi, saudara. Dia tidak taat, makanya dia tidak kerja. Dia sedang anggap remeh dan dia anggap enteng. Ini adalah satu bukti ketidakbertanggungjawaban atas apa yang dipercayakan ke dalam hidupnya.
alias berontak atau melawan, saudara. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-19. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kita tahu di Alkitab ada banyak ayatnya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan selagi kita masih hidup, satu saat kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta, itu Tuhan kita. Oleh karena itu takut dan gentarlah akan Tuhan. Karena semuanya entah baik entah buruk yang kita kerjakan selama kita hidup di muka bumi ini, satu saat kelak itu akan kita pertanggungjawabkan. Sebagaimana saudara kalau bekerja, saudara dipercayakan dan saudara akan mempertanggungjawabkannya kepada bos saudara. Ya, kita punya bos di atas segala bos. Namanya Yesus Kristus, Tuhan Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi waktu, Sang Pemberi napas, Sang Pemberi kesehatan, kekuatan, kemampuan, skill, dan apapun yang ada sama kita, kecuali yang dosa, karena Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Nah, Tuhan akan mengadakan perhitungan seperti hamba ini, perumpamaan ini. Lama setelah itu maka pulanglah Tuhan itu dan mengadakan perhitungan. Kata ayat 19, ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta. Tuhan percayakan kepada aku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Wow, bagaimana hati Sang Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana respon hati Sang Tuhan waktu yang menerima 5 talenta dan membawa laba 5 talenta. Dikatakan ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wow, dia dipuji saudara, dihargai dan dihormati oleh Tuhan waktu kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Waktu kita tidak menyia-nyiakan kesempatan waktu yang Tuhan berikan sampai hari ini. Waktu kita mempergunakannya dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Ada hasil dari waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ada hasilnya di hadapan Tuhan. Saudara, kita bukan hanya dipuji, saudara, tapi ada janji Tuhan. Alkitab mencatat bilang begini tadi, aku akan memberikan, karena kau baik dan setia, aku akan memberikan tanggung jawab yang besar. Saudara, waktu kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dengan baik dan benar, maka Tuhan akan tambahkan hal-hal yang besar dalam hidup kita, hal-hal yang hebat dalam hidup kita, hal-hal yang lebih baik. Saya percaya waktu kita mempergunakan waktu dengan baik di hadapan Tuhan, waktu yang Tuhan percayakan, kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kita, kita pergunakan dengan baik. Apa yang kita kerjakan itu menyukakan, melakukan hal-hal yang benar, melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, saudara, menuruti, melakukan perintah-perintahnya. Saya percaya ada banyak yang akan Tuhan tambahkan, sehingga kita bisa semakin besar. Bukan badan kita, mungkin bukan harta benda, saudara. Nomor 1, waktu kita setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang Tuhan percayakan, kita kerjakan dari hal yang kecil. Nomor 1 yang akan Tuhan tambahkan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, kekuatan, kesehatan, semangat, gairah. Itu akan Tuhan tambahkan, sehingga kita bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar, yang lebih besar lagi di hadapan Tuhan. Tujuannya kan itu, supaya kita lebih bisa mengerjakan perkara-perkara yang besar. Untuk apa Tuhan tambahkan kepada orang yang tidak berbuat apa-apa? Mubazir, saudara. Amin. Mubazir, saudara tahu ya istilah mubazir ya. Jadi begini, perhatikan baik-baik. Di mata Tuhan, anak Tuhan, umat Tuhan yang baik itu, yang benar itu, bukan saja tahu dan bisa menerima apa yang Tuhan sudah buat dan percaya kepada kita. Di mata Tuhan, orang yang baik, orang yang setia itu adalah orang yang hormat kepada Dia. Di mata Tuhan, orang yang baik dan benar itu adalah orang yang respon terhadap Dia, saudara. Orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan, itulah orang yang baik, itulah orang yang benar, itulah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang respon, yang hormat, sebagai bukti respon dan hormatnya kepada Tuhan, dia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Yang Tuhan percaya, harta yang Tuhan percayakan tadi nomor 1 adalah waktu. Dia melakukan waktu-waktu yang ada, dia mengerjakan, ada yang dia kerjakan, ada yang dia lakukan dari waktu yang Tuhan berikan itu. Amin, saudara. Itulah orang yang benar.
Makanya Tuhan bilang, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Aku akan, karena engkau telah setia melakukan hal yang kecil. Tuhan gak akan berikan banyak hal. Tuhan tidak akan percayakan banyak perkara kepada kita kalau yang kecil pun kita tidak mau kerjakan. Bukan tidak mau, karena Tuhan sudah berikan kita kekuatan dan kemampuan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan. Tuhan sangat adil dan sangat maha tahu. Dia sangat adil dan maha tahu. Dia maha mengerti. Dia akan berikan apa yang bisa kita kerjakan. Makanya tadi perumpamaannya kan ada 5, ada 2, ada 1. Menurut kemampuan mereka. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan di hadapan Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, itu kita kerjakan. Saya percaya ini bukan hanya pelayanan, termasuk dalam pekerjaan, hubungan satu dengan yang lain, karakter kita semuanya. Terlebih lagi pelayanan, saudara. Kalau soal pelayanan apa yang Tuhan percayakan sama saya dan saudara? Kita tidak bisa, aku mau seperti si A, si B gitu. Enggak perlu. Jadi diri kita masing-masing, karena Tuhan memberikan kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pelayanan apa yang saudara bisa kerjakan, yang saudara tahu itu menyukakan hati Tuhan, yang saudara mampu sesuai dengan skill saudara, sesuai dengan talenta kita saudara, kita kerjakan di hadapan Tuhan, itu pasti menghasilkan, dan itu menyukakan hati Tuhan, dan itu mendatangkan berkat buat saya dan saudara, dan akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Makanya saudara, kalau contoh, kalau ada seseorang yang tadinya cuma bisa dia, nggak ada orang bisa melayani langsung naik gitu. Pertama-tama penerima tamu gitu ya kan. Sudah penerima tamu sudah mulai dia mengerti tentang pelayanan penerima tamu, sudah mulai dia lebih ramah, sudah mulai dia kasihnya sudah mulai meluas. Nah, lama-lama Tuhan angkat dia menjadi koordinator penerima tamu. Tidak ada orang yang sudah setia menerima tamu lama-lama di stop. Tidak ada, saudara. Waktu dia setia mengerjakan hal-hal yang kecil itu, maka Tuhan akan tambahkan hikmat, kemampuan. Tuhan akan tambahkan kerendahan hati. Tuhan akan tambahkan semangat kepada dia. Tuhan akan tambahkan gairah. Tuhan akan tambahkan sukacita. Tuhan akan tambahkan kerelaan. Saudara, untuk kita bisa berkorban waktu, tenaga, pikiran, apalagi keuangan, saudara, itu gak bisa langsung. Itu proses. Waktu kita setia mengerjakan pelayanan, misalkan contohnya pekerjaan Tuhan, kita setia mengerjakannya dengan rajin, dengan tulus, saudara, lama-lama Tuhan akan tambah-tambahkan dalam hati kita kerinduan, kehausan, kesungguhan. Itu semua ditambahkan. Tetapi ada orang waktu diberikan, dia dipercayakan satu pelayanan yang kecil, dan dia malas-malasan, dia tidak setia, itu lama-lama dia gak akan setia. Perhatian aja. Makanya ada orang kadang-kadang sudah mulai dia setia ke gereja, tiba-tiba dia gak serius. Lama-lama dia udah sulit dia ke gereja, sulit. Baca firman pun begitu. Tapi waktu kita setia membaca firman, lama-lama kita suka membaca firman, cinta. Sama dengan berdoa. Waktu kita setia melakukan doa-doa yang pendek, kita setia bersekutu dengan Tuhan, kita lawan daging kita, lama-lama kita cinta hadirat Tuhan, kita cinta namanya jam-jam doa, saudara. Amin. Nah, demikian juga ini yang dimaksud Tuhan. Talenta itu kemampuan. Tidak ada orang yang langsung kuat, tidak ada. Harus dari kecil. Semuanya harus dari nol. Amin, saudara. Nah, waktu kita setia mengerjakan hal yang kecil itu, Tuhan yang tambahkan. Kalau Tuhan tidak berikan kekuatan dan kemampuan buat saya dan saudara untuk mengerjakan perkara-perkara rohani di hadapan Tuhan, tidak seorang pun kita yang sanggup. Tapi waktu kita setia dengan tulus kita mengerjakannya, saudara, maka tanpa kita sadari dan ketahui, bertambah-tambahlah cinta kasih kita kepada Tuhan, bertambah-tambahlah hikmat kita, bertambah-tambahlah skill kita, pengurapan kita, semangat gairah kita ditambah-tambahkan. Makanya ada orang yang mungkin dia satu pelayanan pun, ada misalkan si A, apa saja disuruh dia kerjakan dengan tulus, dia kerjakan, dia rajin. Oh, lama-lama dia semuanya bisa kerjakan, walaupun gak sempurna. Dia semakin semangat. Tapi ada orang, untuk ibadah minggu aja dia sulit, saudara. Kenapa? Karena dia tidak setia. Dia menyembunyikan kekuatan itu, kemampuan, harta yang Tuhan berikan tadi, kekuatan, kesempatan yang ada itu, dia tidak pergunakan. Dia tidak lakukan, dia sembunyikan, dia berdiam diri. Lama-lama ngapain pun dia malas. Bahkan ada orang makan pun malas, bangun pun malas, semua dia malas, saudara. Saudara, ada resiko, ada ada risikonya kalau kita tidak kerjakan dengan baik dan benar, seturut dengan perintah Tuhan. Yang menerima satu tadi, saudara, dia menggali lubang dan menyembunyikannya. Maka di mata Tuhan yang baik itu adalah
yang hormat kepada Dia, yang melakukan dan mengerjakannya. Nah, tanggung jawab yang besar sama dengan Tuhan akan tambahkan kemampuan, hikmat, gairah, semangat untuk mendatangkan hal-hal yang rohani dalam hidup kita, hal-hal yang baik dan benar buat kita, saudara. Mari kita melihat ke ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Sama, saudara. Mau 5 talenta, mau 2 talenta, pujian Tuhan sama. Tuhan itu adil, nggak ada bedanya. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepada tanggung jawab yang besar. Dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Wow. Waktu kita mengerjakan dengan tulus, mempergunakan waktu-waktu yang ada di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan percayakan sama kita, saudara. Saya tahu bukan saja pujian, tapi ada janji, yaitu janji kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Wow. Kita diajak masuk ke dalam keberadaan Tuhan, kebahagiaan Tuhan. Dalam segala keberadaan Tuhan kita diajak. Itu janji Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Apa saja yang Dia perintahkan kepada saya dan saudara sebagai umat pilihan dan umat panggilan, umat tebusannya, saudara, Dia selalu ada upah. Walaupun kita nggak memikirkan upah, Tuhan selalu memberikan upah kepada saya dan saudara. Ada janji Tuhan, ya. Nah, ayat yang seterusnya kita akan lihat ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Wow. Saudara, ini adalah tanda atau ciri karakter orang-orang yang tidak taat. Nah, coba saudara perhatikan, yang menerima 5 talenta, 2 talenta yang mengerjakan harta itu tadi, waktu. Dia pergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan masih berikan, dia pergunakan, dia berkarya. Dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan ini tadi perintahkan, dia melambangkan Tuhan, mewakili Tuhan dengan kita ini, saudaraku. Ada pujian, ada janji Tuhan. Tetapi buat satu orang yang menerima 1 paling gampang mengerjakannya, waktu dia menyembunyikannya, itu satu tanda bahwa dia tidak hormat, tidak respect kepada sang pemberi waktu, pemberi kehidupan, pemberi kekuatan, kemampuan itu, saudara. Perhatikan baik-baik, ya. Orang kalau tidak taat sama sang pencipta, kalau kita tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, kalau kita tidak memperlakukan Tuhan dengan benar, kalau kita tidak mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan, kekuatan, kemampuan, skill yang Tuhan percayakan sama kita, waktu kita menanamnya, kita tidak melakukan apapun, kita berdiam diri. Saudara tahu, dengar baik, camkan ini. Orang-orang yang tidak mempergunakan waktunya, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat-umat Tuhan, kalau tidak mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan percayakan, harta yang Tuhan percayakan, itu kekuatan, kemampuan, skillnya, saudara. Perhatikan ini yang terjadi. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Orang kalau tidak melakukan apa-apa di hadapan Tuhan, itu bukti dia tidak hormat kepada Tuhan. Maka orang itu biasanya suka menghakimi. Saudara perhatikan baik-baik. Yang ngambil 1 betul-betul parah. Sudah dia nggak buat apa-apa. Dia bukan minta maaf karena tidak mengerjakan apa-apa. Dia bukan merasa berdosa, merasa bersalah, tapi dia merasa dia hebat, saudara. Perhatikan baik. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Hati-hati dengan penghakiman kita. Karena penghakiman itu adalah datang dari rasa tidak hormat, tidak takut kepada Sang Pencipta. Orang yang suka menghakimi adalah orang yang selalu merasa dirinya benar. Makanya orang yang tidak merasa dirinya benar itu biasanya jarang menghakimi. Makanya dia bilang, Tuhan adalah Tuhan yang kejam, manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut di mana Tuhan
tidak mendalam. Hati-hati. Oleh karena itu kenapa Tuhan perintahkan, kenapa Tuhan arahkan, kenapa Tuhan ajak, supaya kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Waktu kita mengerjakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita mempergunakan waktu-waktu, kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan percayakan kepada kita dengan baik dan benar, itu akan mendatangkan kebaikan buat saya dan saudara. Itu akan membuat kita semakin maju dalam Tuhan. Itu akan membuat kita semakin terikat dengan roh Tuhan. Itu akan membuat kita semakin dewasa rohani. Itu akan membuat kita semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah malas. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan saya dan saudara. Tetapi waktu kita tidak mengerjakan apapun, waktu kita tidak melakukan apapun di hadapan Tuhan, waktu kita menyia-nyiakan waktu kesempatan, maka yang ada adalah penghakiman kepada saya dan saudara. Ayat 25. Karena itu aku takut, katanya. Nah, orang kalau tidak melakukan apa-apa, biasanya yang takut itu siapa? Orang yang melakukan kesalahan. Kalau kita tidak melakukan kesalahan apapun di hadapan Tuhan, kita nggak ada takut-takut apa-apa, saudara. Tapi orang kalau sudah berbuat dosa, dia pasti takut. Makanya dia bilang gini, selain daripada dia menghakimi, dia bilang gini, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Wow. Hati-hati. Mari, jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi. Saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan percayakan. Tidak membuang-buang waktu, tidak mempergunakan waktu dengan hal-hal yang menyakitkan, melukai hati Tuhan. Ingat baik-baik, Alkitab mencatat, mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, mengamati anak-anak manusia. Saya tidak tahu, orang lain juga gak tahu, tapi Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Dia tahu waktu yang kita punya kita pergunakan untuk apa. Orang kalau sudah tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan, biasanya suka menghakimi, melihat kesalahan orang lain, banyak alasan. Dengar baik, dengar baik. Tuhan mengasihi kita semuanya. Biarlah firman Tuhan hari ini membebat hati kita. Amin. Membaharui hati kita. Tuhan, aku mau mengerjakan apa yang bisa aku kerjakan di hadapan-Mu. Karena Tuhan lihat, saudara. Tuhan Maha tahu. Dia tahu apa yang kita ucapkan, Dia tahu apa yang kita pikirkan, dan Dia tahu apa yang kita perbuat atas waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Ayat 26, mari kita baca. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu dan bla bla. Di mata Tuhan, waktu kita tidak mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik dan benar. Baik dan benar itu apa Bu maksudnya? Kita mengerjakan sebaik mungkin. Sambil kita bekerja, kita juga ada waktu untuk Tuhan. Sambil kita bekerja, kita juga bisa melayani di hadapan Tuhan. Pelayanan itu tidak hanya di tembok gereja, tetapi kalau orang yang melayani di luar tembok gereja, di gereja pasti dia melayani. Itu sudah pasti, saudara. Ya. Tuhan berkata begini, maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat. Waktu kita tidak mengerjakan apa-apa di hadapan Tuhan, gak usah berzina, gak usah mencuri, membunuh. Tapi waktu kita tidak mempergunakan waktu kita dengan benar, tidak memberikan waktu kita untuk Tuhan, saudara, di mata Tuhan adalah sebuah kejahatan. Perhatikan. Karena itu dia bilang ini, jahat dan malas. Jadi malas itu sebuah kejahatan, ya. Perhatikan, kata jahat dikatakan dan malas. Berarti jahat sejajar dengan kemalasan. Orang kalau malas itu ya jahat di mata Tuhan. Gitu. Di mata manusia mungkin enggak, tapi di mata Tuhan itu jahat dan malas itu sama-sama dosa, saudara, ya. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Saudara, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita harus menghasilkan. Hasilnya adalah hal-hal yang manis, hal-hal yang benar, artinya yang memuliakan nama Tuhan. Sama kalau saudara bertani, saudara tanam banyak padi kah, jagung kah, kalau tidak berhasil pasti saudara kecewa kan? Sudah buang modal, sudah capek, buang waktu, tapi nggak ada hasilnya. Atau saudara bekerja, saudara bekerja di kilang atau di pabrik, sudah bekerja 1 bulan, capek siang dan malam bekerja, tapi tidak dapat gaji, pasti saudara kecewa dan marah-marah. Atau saudara bisnis, pengusaha, saudara sudah jualan ke sana kemari, buang modal, waktu, tenaga, pikiran terkuras.
waktu yang lama, tapi tidak ada hasilnya. Apa yang terjadi dalam hati? Pasti saudara kesal, pasti saudara hancur hati, malas. Tahukah saudara, waktu Tuhan sudah mempercayakan waktu kepada kita, kesempatan untuk hidup, kekuatan, kesehatan, kemampuan, skill, tapi tidak ada hasilnya untuk memuliakan nama Tuhan, tidak ada hasilnya untuk menyukakan hati Tuhan sang pemberi itu, maka Tuhan juga kecewa kepada kita, saudara. Bilang dulu sama kanan kirinya, pergunakan waktu yang ada dengan baik dan benar, kawan. Katakan lagi sama kanan kirinya, jangan kecewakan Tuhan sang pemberi itu. Jangan kecewakan Allah kita. Amin, saudaraku. Apa yang akan terjadi kalau Tuhan kecewa kepada saya dan saudara? Mari kita lihat perumpamaan ini. Apa yang terjadi waktu Tuhan ini kecewa kepada satu orang yang tidak mengerjakan apa yang Tuhannya perintahkan, yang tidak mempergunakan waktu kesempatan itu dengan baik dan benar di hadapan Tuhannya. Perhatikan. Karena itu sudahlah seharusnya aku berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu, saya ganti, ambillah waktu itu, gitu. Ambillah kesempatan yang ada sama dia itu, ambillah kemampuan itu, skill itu, apa yang ada padanya, kan begitu ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Wow. Waktu Tuhan ini kesal sama, kalau Tuhan juga kesal sama kita. Dia merasa kita mubazirkan waktu ini, tidak pergunakan dengan baik. Sama, seandainya kita pun kalau kita kasih sama seseorang sesuatu dan dia tidak buat apa-apa, pasti kita ambil. Kalau boleh diambil. Nah Tuhan bilang, ambil, kasih sama yang punya, biar dia berkelimpahan. Artinya untuk apa sama dia? Mubazir. Tuhan bilang ambil. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah makanya ada orang sudah punya ini, punya itu, sudah bisa ini, bisa itu di hadapan Tuhan, melayani Tuhan segala macam, kayaknya bertambah-tambah aja. Sudah tahu kenapa? Karena dia mengerjakannya. Makanya Tuhan tadi berjanji, kalau engkau setia dalam perkara kecil, maka aku akan berikan perkara besar. Tapi kalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, maka yang ada padamu pun akan kuambil. Makanya ada kadang-kadang ya bukan menghakimi siapapun gitu kan. Ada kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, semakin dia tidak buat apa-apa di hadapan Tuhan, jangankan buat apa-apa, beribadah, berdoa pun dia sudah tidak sanggup, saudara. Kenapa? Kenapa coba? Pernah nggak saudara pikirkan? Kenapa ada orang yang beribadah pun nggak sanggup? Jangankan berdoa, baca firman setiap hari gitu, apalagi melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak setia melakukan. Karena dia tidak taat sama Tuhan, dia tidak respect sama Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan. Bukankah napas kehidupan, waktu ini, kesehatan, kekuatan, skill, kemampuan, pengurapan, hikmat, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kalau tidak diberikan dari Tuhan, tidak ada sama kita, saudara. Makanya hati-hati, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ayo lihat kanan kiri saudara, kenapa dia bisa, kenapa dia bertambah-tambah. Tuhan tadi berjanji, kalau kita tidak buat apa-apa, kita tidak mengerjakan waktu-waktu kita tidak pergunakan waktu kita dengan baik dan benar di hadapan Tuhan tentunya. Kita tidak buat apa-apa untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Yang ada sama kita Tuhan bisa ambil. Dan dia pindahkan, dia berikan kepada teman-teman kita yang aktif, yang setia. Makanya ada orang dia rajin aja, setia, dia semangat, gairah terus. Kenapa kita pilih ini? Kenapa kok dia setia ya? Kok dia bisa bergairah ya? Kok dia bisa semangat ya? Aku kok susah kali bangun pagi, susah kali baca Alkitab, susah kali ibadah, susah kali. Karena kita tidak setia, saudara. Karena kita tidak respect kepada Tuhan. Karena kita tidak respon, tidak taat kepada Tuhan. Perhatikan tadi, ambil supaya orang itu berkelimpahan. Bukan saja Tuhan ambil, perhatikan baik-baik. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Nah kalau kita tidak punya apa-apa, Tuhan akan ambil. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30, perhatikan. Ini konsekuensi setiap kita kalau kita tidak mempergunakan waktu kita. Dan tidak mempergunakan kemampuan, kekuatan, skill kita, karisma kita di hadapan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Wow, campakkan, buanglah hamba yang tidak berguna itu.
Di dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ingat, Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Oleh karena itu mari kita respect. Biarlah semakin hari kita semakin respon terhadap Tuhan. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak membangun iman saudara. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang memilukan, menyakitkan hati Tuhan. Tapi pergunakan waktu yang ada. Setiap waktu pergunakan untuk hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Apa itu menyukakan hati Tuhan? Waktu saudara bersekutu dengan Tuhan dengan rajin dan setia di hadapan Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan dan memberkati hidup saudara. Waktu saudara setia beribadah kepada Tuhan, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah kita, itu menyukakan hati Tuhan. Karena di dalam ibadah itu Tuhan yang dipuji, Tuhan yang disembah, Tuhan yang diberitakan, Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Maka dia disukakan, maka kita akan diberkati saudara. Waktu saudara melakukan pelayanan-pelayanan kecil sekecil apapun dengan setia dan dengan tulus di hadapan Tuhan. Mungkin saya tidak melihatnya, mungkin siapapun gak melihat, tapi Tuhan melihat. Mungkin saudara setia berdoa, mungkin saudara setia memberitakan Injil, mungkin saudara setia mengerjakan pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada saudara. Saya tidak lihat, saya tidak tahu dan tidak perlu. Tapi ada Sang Pencipta, Sang Pemberi kehidupan kita, Sang Pemberi kesehatan, kekuatan kita. Dia melihat. Alkitab mencatat mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi. Mari miliki hati yang mengasihi Tuhan. Miliki roh takut dan gentar akan Tuhan. Miliki hati yang bertanggung jawab. Miliki hati yang hormat kepada Sang Pencipta. Respek kepada Dia. Saya mau beritahu, hari ini di musim pandemi corona ini saudara, kalau kita masih hidup, bukankah itu semua anugerah Tuhan? Kita masih sehat, bahkan bisa bekerja, berkarya, menikmati hasil pekerjaan kita. Bukankah itu bukti cinta kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada saya dan saudara? Ayo, pulang kerja, lagi cuti, lakukan sesuatu. Menangislah di hadapan Tuhan kalau saudara tidak buat sesuatu untuk Tuhan. Jangan pikir kalau saya lakukan ini, lakukan itu untuk pendeta. No, saya juga mengerjakannya untuk Tuhan saudara. Dan ingat baik-baik, waktu kita kerjakan itu memberkati kita. Haleluya, amin saudara. Waktu saudara berkorban, waktu, tenaga, pikiran itu memberkati saudara. Makanya saudaraku, ada orang semakin rajin dia di dalam Tuhan, semakin setia dia di dalam Tuhan, melayani Tuhan, dia semakin semangat, dia semakin bergairah, dia semakin sukacita, dia semakin beriman, dia semakin dewasa. Kenapa? Karena Tuhan tambah-tambah. Tuhan tidak akan tambahkan apapun kepada kita kalau kita tidak buat apa-apa. Makanya ada banyak kita anak-anak Tuhan yang tidak melakukan apa-apa. Jangankan melayani saudara, bangun pagi berdoa pun dia tidak sanggup. Dengar baik-baik. Kenapa? Kalau Tuhan tidak berikan kekuatan, saudara tidak akan pernah mampu bersekutu dengan Dia. Kalau Roh Kudus tidak tolong saudara, saudara tidak mampu menyembah Dia saudara. Kita butuh Dia. Apa yang harus kita kerjakan? Hari ini saya berbicara tentang waktu. Setiap waktu adalah kesempatan. Tidak ada waktu yang terlambat. Sebelum kita akhiri, mari kita lihat. Ya, supaya kita tidak dicampakkan ke tempat kegelapan. Saya percaya itu maksudnya penghukuman neraka kekal. Amin saudara. Supaya kita tidak dicampakkan, mari kita pergunakan waktu kita. Mari kita buka Efesus pasal 5. Buka Alkitab saudara. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15. Sebentar. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 17 saya bacakan untuk kita semua ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, perhatikan baik-baik. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya percaya bukan harinya jahat, situasinya, kondisinya, sistemnya, orangnya. Artinya jangan ikut-ikutan, jangan terbawa arus dengan hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan buat saudara. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya sistem dunia ini semakin hari semakin jahat. Kita akan, setan, sistem dunia, roh duniawi bisa pakai apa saja supaya kita tidak ada waktu untuk Tuhan. Apalagi sekarang HP saudara, nggak salah pakai HP, nggak salah ada Facebook, WA apa segala macam. Tapi jangan sempat ngelihat HP. Ber-Facebook kita berjam-jam, ber-WA kita berjam-jam, apalagi ya, ber-Instagram kita berjam-jam, nonton kita berjam-jam.
tapi kita tidak ada waktu dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk pekerjaan Tuhan. Kita sibuk menyibukkan diri seperti Marta yang Yesus tegur, saudaraku. Yang tidak mendatangkan kebaikan untuk masa kehidupannya yang akan datang. Tidak mendatangkan kedewasaan rohaninya. Tidak membuat rohnya terikat, justru membuat rohnya makin jauh dari hadirat Tuhan. Sehingga dia tidak lagi merindukan Tuhan. Dia tidak lagi merindukan ibadah. Dia tidak lagi merindukan Alkitab. Kenapa, saudara? Karena dia tidak mempergunakan waktu dengan baik. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang-orang yang mempergunakan waktunya dengan baik di hadapan Tuhan. Amin. Yang lain, kita buka lagi ayatnya tentang waktu. Kolose 4. Kolose pasal yang keempat. Mari buka kitab saudara, Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-5. Saya bacakan buat kita semua ya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Harus berhikmat. Melihat orang-orang luar. Orang-orang luar bisa saja mempengaruhi kita. Dengan hikmat. Jangan terpengaruh. Tugas kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Amin, saudara. Tugas kita menjadi garam dan terangnya Tuhan. Menggarami, menerangi, bukan orang lain yang menggelapkan hidup kita, saudara. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu Anda. Artinya begini, jangan sempat waktu kita habiskan dengan orang-orang yang tidak mendatangkan, yang tidak membawa kita kepada lebih dekat kepada Tuhan, yang tidak mendatangkan kebaikan buat kita. Perhatikan dengan hikmat, pakai. Harus hidup dengan hikmat. Hidup dengan orang-orang luar dengan hikmat. Jangan sempat habis waktu kita terkuras untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Bukan gak boleh shopping, bukan gak boleh cuti, bukan gak boleh refreshing, boleh. Tapi ingat baik-baik, harus ada waktu dengan Tuhan. Karena kita harus bertanggung jawabkan kelak bersama di hadapan Tuhan, saudara. Yang lain lagi, kita buka lagi ayatnya 1 Petrus pasal yang keempat. Terakhir, 1 Petrus pasal yang keempat. Satu Petrus ayat ya pasal 1 Petrus pasal keempat ayat 2 sampai 3 saya bacakan buat kita semuanya. Perhatikan baik-baik. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia atau keinginan daging maksudnya ya, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu yang sisa maksudnya apa? Selagi kita hidup, karena kita tidak tahu Tuhan panggil kita kapan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia atau kehendak daging kita maksudnya ya, tetapi menurut kehendak Allah. Yaitu apa? Pergunakan setiap waktu kita untuk memuliakan, mempermuliakan, menyukakan hati Tuhan. Karena itu memberkati kita, karena itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengerjakannya, saudara. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, termasuk kita mungkin ya. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Betul, sudah banyak waktu kita pergunakan untuk hal-hal yang belum tentu mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Amin. Coba mari introspeksi diri. Waktu-waktu yang kita pergunakan selama ini memuliakan Tuhan enggak? Menyukakan hati Bapa kita enggak? Sang pemberi napas, sang pemberi waktu, sang pemberi kesehatan, kekuatan untuk kita bisa berkarya dan mengerjakan banyak hal. Waktu-waktu yang kita pergunakan selama ini memberkati hidup kita enggak? Mendatangkan, membawa kita semakin bertumbuh dewasa iman kita di dalam Tuhan enggak? Membuat kita semakin dekat dengan Tuhan enggak? Ayo, perhatikan baik-baik, introspeksi diri masing-masing. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tahu, ya. Mari pergunakan waktu. Amin. Saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Kalaupun udah banyak waktu yang kita berikan, yang kita kerjakan dengan sia-sia, tidak ada waktu yang terlambat selagi masih punya napas. Mulai hari ini buat komitmen di hadapan Tuhan bersama-sama kita. Kita buat komitmen, Tuhan, mulai hari ini tolong saya Roh Kudus. Saya mau mempergunakan waktu saya lebih baik. Biarlah waktu yang saya pergunakan itu membawa saya makin hari makin melekat dengan Tuhan. Membuat saya semakin serupa segambar dengan Tuhan. Membuat iman saya bertumbuh. Membuat saya semakin hari semakin menjadi berkat saya di hadapan orang. Amin, saudaraku. Firman Tuhan hari ini kiranya membebat hati kita.
Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati hidup kita, mengubahkan paradigma kita, membangkitkan semangat gairah kita. Amin. Ingat baik-baik, setiap waktu yang Tuhan percaya kepada kita, setiap kekuatan, kemampuan, skill yang Tuhan percaya pada kita, satu saat kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya mulai hari ini kita semuanya semakin mempergunakan waktu kita dengan baik. Apapun pelayanan saudara, mari kerjakan. Tidak perlu segan, tidak perlu malu. Kalau ada dosa minta ampun sama Tuhan, sudah selesai, dan kerjakan dengan tulus. Biarlah mata kita semuanya tertuju kepada Sang Pemberi hidup, yaitu Yesus Tuhan kita. Waktu kita mempergunakan waktu-waktu kita. Amin saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saya berdoa kiranya saudara semua yang mendengarkannya diberkati, diubahkan, dan dibaharui untuk meresponi firman Tuhan ini. Saudara, mari kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan. Pujian yang selalu mungkin kita nyanyikan, tapi biarlah kita resapi, kita nikmati pujian ini dengan penuh ucapan syukur, dengan segala kerendahan hati. Kita angkat satu pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Demikian pernyataan hati kami, pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan yang besar yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami untuk menghormati, menghargai waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Setiap kesempatan, ajar kami mempergunakannya dengan baik dan benar di hadapan. Ajar kami mengerjakan hal yang benar, hal-hal yang mendatangkan kerohanian kami, hal-hal yang mendatangkan kekekalan, hal-hal yang membuat kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk mempergunakan waktu-waktu kami hari-hari ini, Bapak.
Karena kami tahu ada waktunya kami tidak akan ada di muka bumi ini. Ada waktunya kami tidak akan mampu lagi melakukan apapun Tuhan. Tapi biarlah sekarang, saat ini, mulai saat ini dan seterusnya, ajar kami, mampukan kami Roh Kudus untuk mengerjakan hal-hal yang benar, untuk melakukan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang kekal, untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan kedewasaan rohani bagi kami. Ampuni kami jikalau sudah banyak waktu kami pergunakan dengan sia-sia di hadapan Tuhan. Mulai hari ini kami mau buat komitmen yang baru. Tolong kami Roh Kudus, materaikan firman dalam hati kami. Materai firman dalam hati umat-Mu, berkati mereka, teguhkan iman percaya mereka yang mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu membebat hati mereka, membaharui paradigma mereka, membebaskan mereka yang terbelenggu, membangkitkan semangat gairah mereka untuk kembali mengerjakan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami pakai waktu-waktu kami untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kami percaya ada janji Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Dan waktu kami mempergunakan waktu kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan menambah-nambahkan perkara-perkara besar dalam hati kami, dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus tidak pernah selesai. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya jemaat GBI Bahasa Bandar Saliman Tuhan. Terpuji nama-Mu Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita pulang kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hati saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah, terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan memberkati keluar masukmu dimanapun kau berada. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usaha bisnismu, bahkan studimu. Tuhan memberkati meja makanmu, keuanganmu. Tuhan memberkati keluarga besarmu, rumah tanggamu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memakai engkau luar biasa. Tuhan menuntun, menyertai, melindungi dan memelihara hidupmu. Tuhan memberkati keuanganmu. Tuhan mengurapi engkau, memperlengkapi engkau dari tempat yang maha tinggi, dan memakai engkau menjadi saksi dan saudara berkatnya. Tuhan memampukan engkau untuk mempergunakan waktu-waktumu dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, sehingga semua yang kau kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita gerejanya, serta persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai detik hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan permai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan terima berkat hari ini, sama-sama kita katakan amin. 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 Demikian firman Tuhan. Saya berdoa saudara dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Amin saudara. Itu saja firman Tuhan hari ini. Sekali lagi tetap semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan. Jangan lupa saudara pergunakan waktu saudara dengan baik di hadapan Tuhan, karena waktu ini adalah kesempatan. Sebab pada waktunya nanti kita tidak bisa mengerjakan apapun. Jadi selagi masih ada waktu, kita mengerjakan banyak perkara-perkara yang menyukakan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, pastinya memberkati hidup kita. Amin saudaraku. Itu saja. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, tetap semangat dan bergairah dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua, memberkati kita semuanya. Salam. Salam. God bless you all.